Swastiastu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Imade Mulyarnyana. Saya mahasiswa Magister Administrasi Publik pada kampus Undiknas. Di sini saya akan mewawancarai kurang lebih 5 orang terkait dengan e-money atau uang elektronik pada era digitalisasi sekarang ini. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya ingin mewawancarai atau menanya respon Ibu terkait dengan e-money atau uang elektronik di sini. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan, Ibu tahu nggak sih tentang e-money, Bu? E-money tahu sepintas ya, nggak paham banyak, sepintas tahu. Apa sih yang Ibu tahu tentang e-money, Bu, sepintas itu? E-money yang saya tahu tentang e-money itu ketika saya ada di jalan tol, saya pakai kartu tol, itu menurut saya e-money. Nah, terus Ibu lebih sering menggunakan e-money atau cash di era digitalisasi ini, Bu? Saya kesehariannya cenderung pakai cash. Cenderung pakai cash, Bu, ya? Iya. Tapi ada e-money. Cuman kartu tol. Oh, cuman e-tol berarti E-tol, ya? iya e-tol. Kalau Shopee itu belum ya, Bu, ya? Belum. Berarti kenapa sih Ibu lebih menggunakan cash, padahal kan kalau kita lihat untuk masalah gini, untuk masalah riskannya atau bahayanya kan lebih bahaya cash, karena misalnya dompet kita hilang otomatis uang kita juga hilang. Tapi kalau e-money kan walaupun HP kita hilang atau e-tol kita hilang kan uang kita belum tentu hilang. Kenapa saya dominan cash? Karena kesehariannya saya kan tinggalnya nih di kampung nih, nggak semua warung-warung atau toko-toko di kampung itu menyediakan fasilitas untuk mendukung e-money gitu, Pak. Jadi saya ini dominan cash. Berarti dari jawaban Ibu tuh memang apakah bisa dikatakan siap atau belum sih kalau negara kita ini di era digitalisasi ini untuk menggunakan e-money? Mungkin di perkotaan besar bisa, tapi untuk di daerah-daerah pelosok menurut saya belum siap. Sarannya, Bu, untuk pemerintahan kita supaya di era digitalisasi ini lebih bisa ke menggunakan e-money lah untuk masyarakat. Untuk masyarakat ya, yang menggunakan peralatan digital rata-rata kan anak-anak muda rentang usia ya maksimal sampai 50 tahun. Di atas itu kan nggak bisa dipakai, pemahaman tentang digitalisasi itu kurang. Jadi saran saya pertama, sosialisasi untuk penerapan e-money itu menurut saya masih kurang, apalagi sampai ke pelosok. Saya di kampung aja nggak tahu e-money. Terus yang kedua, kalaupun memang kita mesti beralih dari cash ke e-money, harus siap dulu peralatannya semua. Itu diberikan edukasi. Kayak infrastruktur gitu ya. Edukasi. Saya sapras lah, Pak, sarana prasarananya harus disiapin. Itu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ya, sama-sama. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Mohon maaf minta waktunya sebentar. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang e-money. Apakah Bapak sudah pernah mendengar e-money? Sebelumnya sudah e-money sudah. Apa sih e-money menurut Bapak? E-money itu setahu saya uang elektronik. Apakah Bapak menggunakan e-money? Untuk e-money sudah ada beberapa yang saya pakai. Apa aja sih misalnya yang Bapak pakai di e-money? Pertama e-tol sama GoPay. Oh, GoPay. Ya. Apa sih keunggulan e-money daripada cash sampai Bapak menggunakan GoPay, menggunakan e-tol? Untuk penggunaan e-money khusus GoPay, yang saya rasa itu di pandemi ini bisa mengurangi efek sentuhan langsung daripada virus corona itu sendiri. Terus kalau menurut Bapak, negara kita ini, Indonesia ini, di era digitalisasi ini apakah sudah siap dengan sistem e-money di sini? Untuk saat ini
untuk saat ini kayaknya sudah siap tapi penerapannya belum merata. Berarti lebih tepatnya harus siap ya. Ya harus siap. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, sama-sama. Halo, selamat pagi Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya akan menanyakan terkait tentang e-money pada era digitalisasi ini. Jadi menurut Ibu gimana sih atau apa sih e-money itu dan kegunaannya untuk apa sih e-money itu Bu? Baik, menurut saya e-money itu kan uang elektronik ya. Jadi uang elektronik itu bisa memudahkan kita dalam melakukan transaksi apapun. Tanpa membawa uang fisik yang banyak, kita sudah bisa melakukan berbagai transaksi. Selanjutnya, adanya uang elektronik ini juga mengurangi terjadinya tindak kejahatan, karena uang fisik itu biasanya kan memicu orang-orang untuk melakukan tindak pencurian, pembegalan. Jadi dengan adanya uang elektronik ini dengan memudahkan kita membawa uang sejumlah besar tapi tidak memancing tindak kejahatan, seperti itu. Jadi menurut Ibu apa saja sih dampak dari e-money ini Bu kepada negara kita terutamanya? Meskipun ada banyak dampak positifnya, dampak negatifnya juga ada. Jadi menurut saya kalau adanya semua orang sekarang menggunakan uang elektronik, otomatis perputaran uang fisik di masyarakat itu jadi berkurang. Jadinya inflasi, jadinya percetakan uang kita juga terhambat, bahkan bisa terhenti dengan adanya uang elektronik. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, sama-sama. Yang ingin saya tanyakan pertama, apa manfaat e-money bagi negara Indonesia ini? Kalau manfaat e-money atau uang elektronik itu untuk masyarakat Indonesia umumnya itu supaya untuk lebih mengefisienkan untuk transaksi mereka. Jadi tidak menggunakan lagi transaksi kas yang terlalu banyak. Terus apakah masyarakat Indonesia ini sudah siap dengan menggunakan sistem e-money ini? Saya rasa masih belum. Kenapa bisa dikatakan belum? Karena seperti yang kita tahu Indonesia itu wilayahnya luas. Yang pertama luas, terus infrastruktur untuk yang mendukung kelancaran e-money itu sendiri belum semua masuk. Jadi sama kayak seperti misalkan ada ATM, ada perbankan, belum semua masuk ke pelosok-pelosok negeri ini. Jadi saya rasa masih kurang. Swastiastu. Mau menanyakan tentang masalah uang digital. Gimana menurut Saudara Arya dengan adanya uang digital pada zaman digitalisasi ini? Apakah dipermudah, apakah dipersusah, atau bagaimana? Tentunya, kalau menurut saya tentunya dipermudah kan. Di masa pandemi sekarang, kita akan mengurangi kontak fisik, jadi pakai uang digital itu cukup membantu lah, sangat membantu malah untuk mengurangi kita bersentuhan dengan orang-orang. Kemudian untuk pakai uang digital kan simpel untuk pembayaran dan semacamnya itu, jadi sangat membantu lah.